Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di Bisik Malam. Terima kasih buat teman-teman yang udah berkenan mampir ke channel ini. Cerita kali ini datang dari Mbak Nur Hayati di salah satu kampung yang ada di wilayah Sumedang, Jawa Barat. Mbak Nur menceritakan pengalamannya di tahun 2006. Pengalaman ini merupakan pengalaman kelam yang sampai kapan aja kayaknya sulit dilupain buat Mbak Nur. Jadi ceritanya di salah satu malam, tepat sebulan setelah kematian kedua orang tuanya Mbak Nur, datanglah sekelompok orang ke situ. Nah, orang yang datang ini ada yang marah-marah, ada juga yang datang sengaja buat melerai. Jadi datang ke situ itu rame-rame. Mereka datang karena mereka punya tuduhan atau punya asumsi kalau anak mereka yang namanya Mamat itu meninggal gara-gara disantet sama kakaknya Mbak Nur. Kakaknya Mbak Nur ini namanya Kang Jajang. Jadi mereka menuduh kalau Kang Jajang ini menyantet Mamat. Makanya mereka datang ke situ marah-marah, penuh dengan emosi karena Mamat itu baru meninggal. Dan konon katanya Mamat sebelum meninggal memang dia ya kayak orang ketakutan, terus berulang kali nyebut nama ya itu Jajang. Jajang, pelakunya Jajang katanya kayak gitu kan. Dipertegas lagi sama Mbah Dukun yang ngobatin Mamat. Katanya memang bener kalau Mamat ini meninggal karena ada yang kirim santet atau kirim guna-guna, dan memang ya menurut Mamat kan ya pelakunya Jajang. Makanya keluarganya Mamat ini semeninggalnya Mamat datang ke situ ya mau minta pertanggungjawaban. Mereka tuh datang ya dengan emosi. Nah, sebagian warga lagi kayak aparatur desa, terus ya tetangga-tetangga yang mungkin pikirannya masih waras gitu kan, nah berusaha buat melerai, jangan keburu emosi dulu, soalnya ini kan nggak ada buktinya, ya gimana mau nuduh. Makanya ya kayak gitu, di depan rumahnya Mbak Nur ini rame, dan Kang Jajang pun keluar di situ. Kang Jajang keluar ya dihadapin sama Kang Jajang. Kang Jajang itu ya bersumpah kalau dia memang sebenarnya nggak suka sama Mamat. Saya itu nggak suka sama Mamat, saya memang benci sama Mamat, tapi saya ya berani bersumpah kalau saya itu ya bukan pelakunya, saya nggak nyantet Mamat katanya. Kayak gitu kata Kang Jajang nih. Nah, kenapa warga itu ya keluarganya Kang Mamat ini sepaham kalau yang nyantet ini Kang Jajang? Jadi ada ceritanya. Nah, sebenarnya Mamat ini dulu supir di keluarganya Mbak Nur. Cuman di salah satu hari Mamat ini minta sejumlah uang yang nominalnya lumayan besar, sama keluarganya Mbak Nur ini nggak dikasih. Karena ya buat apa minta? Memang minta ya, Mamat ini minta kayak semacam kasbon dulu lah, minta duit dulu yang banyak, nanti ya bayarnya pakai gaji dia yang dipotong kayak gitu. Nah, cuman kan ya keluarganya Mbak Nur ini nggak ngasih. Beberapa hari, mungkin seminggu setelah insiden itu, orang tuanya Mbak Nur ini ya kan yang bawa mobil kan ini si Mamat ya. Nah, di jalan itu kecelakaan sewaktu pulang kondangan. Cuman yang bikin Kang Jajang emosi, terus ya curiga, kenapa kedua orang tuanya itu meninggal sementara Jajang masih hidup, dan Jajang kondisinya nggak terlalu parah lukanya, beda sama kedua orang tuanya yang sampai meninggal. Nah, di situ Kang Jajang ini ya kayak punya tuduhan kalau penyebab kematian orang tuanya itu sebenarnya ya si Mamat ini. Nah, makanya mulai dari situ ya memang Kang Jajang itu nggak suka sama Mamat, sampai Mamat pun ya dipecat dari tempat kerjanya ini. Nah, mungkin berdasarkan ini terus ya Mamatnya tiba-tiba meninggal, terus ya Mamatnya lagi ditambah ngomong kalau pelakunya itu Jajang. Makanya keluarganya Mamat ini datang ke situ ya minta pertanggungjawaban lah. Ya di situ dilerai sama Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa pun ya sampai ada di situ. Sampai ya perdebatan ini nggak gampang, ini alot. Ya minta bukti, minta apa.
Ya Kang Jajangnya, mau bukti apa? Orang saya nggak ngapa-ngapain, saya memang benci katanya sama Mamat, saya nggak suka, tapi saya nggak ngelakuin itu, saya nggak kirim santet, nggak kirim teluh. Nah ya udah kalau kayak gitu, akhirnya terucaplah satu kata dari mulutnya almarhum Mamat, kalau emang kamu nggak ngelakuin, berani nggak kamu sumpah pocong katanya. Sumpah pocong katanya. Iya, berani nggak kamu sumpah pocong? Kalau kamu nggak berani berarti memang kamu pelakunya katanya kan. Nah Kang Jajang nih ya ngelihat ke arah mukanya Mbak Nur yang memang dari tadi udah nangis aja nggak tahu mau ngapain. Terus terang aja Mbak Nur waktu itu nggak ngerti kenapa ya sampai ada tuduhan kayak gitu, kenapa warga itu ya tega ngeruduk. Padahal dulu kan bekas majikannya Mamat juga keluarganya kan. Mbak Nur cuma nangis aja. Nah habis itu Kang Jajang itu bilang, ya udah nggak apa-apa, silahkan, ayo sumpah pocong, sumpah apa, saya nggak takut, kata Kang Jajang kan, kayak gitu kata Kang Jajang. Nah akhirnya ya dicarilah semacam tokoh agama yang ada di kampung itu, sebut saja Ustadz gitu kan. Sebenarnya Pak Ustadz sendiri ya awalnya itu ya mencoba buat mendamaikan, menenangkan, cuman nggak ada jalan keluar. Mereka ini udah kesulut emosi kedua belah pihak ini. Jadi mereka ya mintanya ya itu tadi, sumpah pocong katanya. Ya udah mau gimana lagi, yang penting dari pihak Pak Ustadz juga udah yang ngasih apa ya nasihat, berusaha buat mendamaikan. Akhirnya ya udah nggak ada jalan lain, diambillah tindakan sumpah pocong. Nah Mbak Nur sendiri seumur-umur belum pernah ngelihat apa itu sumpah pocong, apa itu ya pokoknya prosesi kayak gitu tuh belum pernah ada di kampungnya, baru ngelihat pertama kalinya. Nah ternyata sumpah pocong itu diadainnya di dalam masjid yang ada di kampungnya Mbak Nur. Kang Jajangnya disuruh tidur di atas kain kafan. Nah Mbak Nur kan ngeliatin ya, terus kain kafan itu ya dibungkus ke badannya Kang Jajang, dibungkus layaknya ya jenazah, layaknya mayat. Mbak Nur udah nangis aja di situ tuh, nangis aja. Belum cukup sampai situ, di atas kepalanya Kang Jajang itu ditaruh Al-Quran, dipegang sama orang, jadi kayak sumpah pejabat sewaktu dilantik mungkin ya kayak gitu. Nah Kang Jajang ini dikasih mic di mulutnya, dipegangin sama orang, sama warga. Disitulah Kang Jajang ya berucap, ya saya Jajang bin siapa gitu kan, bersumpah demi Allah katanya, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh keluarganya Mamat. Nah apabila memang ternyata saya melakukan apa yang dituduhkan, saya bersedia dilaknat oleh Allah ya dengan cara kematian atau apapun itu yang membuat saya terbukti kalau saya memang pelakunya, kayak gitulah. Cuman sebaliknya, nah ini kalimatnya ini ditambahin lagi sama Kang Jajang nih, kalau ternyata saya bukan pelakunya, saya mau ya keluarganya Mamat juga dapat azabnya, buat peringatan ke warga yang lain supaya jangan bertindak sembarangan, katanya kayak gitu. Nah dari pihak keluarganya Mamat pun ya sama, ada perwakilannya ngomong kayak gitu. Nah akhirnya ya tindakan sumpah pocong ini selesai. Semua warga yang hadir di masjid itu dipimpin sama Pak Ustadz, sama-sama berdoa, minta ampun, minta tobat lah ke Allah, karena ya sudah mungkin kelewatan atau hilap atau gimana. Nah dipimpin sama Pak Ustadz, akhirnya selesai. Setelah selesai barulah keadaan mulai mereda kan. Kang Jajang sama Mbak Nur ya pulang ke rumah, sementara keluarganya Mamat juga ya pulang ke rumahnya. Mereka ini memang satu kampung, jadi ya nggak terlalu jauh lah, maksudnya ya cuman beda RT atau beda RW gitu, masih dalam lingkaran satu kampung. Nah mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Kang Jajang ngajak Mbak Nur ini ya, Nur ke rumah Uwa yuk katanya. Kemana Kang? Ya ke sana, wilayah Garut. Oh ya udahlah. Jadi malam itu mereka sesampainya di rumah, mereka itu langsung jalan menuju ke rumah Uwanya di Garut. Mungkin ya Kang Jajang itu pengen mengadu masalah ini, pengen cerita, karena ya menurut Mbak Nur, kakaknya ini kan ya kayak semacam dipersekusi gitu ya,
kayak semacam dihakimi sama warga sampai harus ngadain sumpah pocong itu yang ada di pikirannya Mbak Nur. Nah, Kang Jajang sendiri ya di jalan pun ya sampai ngomong, heran ya Nur ya sama warga kampung nih masih aja percaya kayak gitu. Iya Kang, ya udah yang penting kan Kang Jajang nggak ngelakuin itu, ya udah nggak apa-apa. Ya udah katanya. Nah, terus perjalanan memang sepanjang jalan ini Kang Jajang ya kayak banyak pikiran, ngelamun. Mbak Nur sendiri ya karena kecapean dari tadi nangis, akhirnya Mbak Nur itu ketiduran di sampingnya Kang Jajang di mobil, di depan, jok depan, nah ketiduran. Sewaktu Mbak Nur ketiduran, Kang Jajang itu tiba-tiba ngerem mendadak, sit, sampai remnya itu bunyi. Mobil ini sempat mau goyang, untungnya masih stabil. Nah, habis itu ya Mbak Nur kan kebangun, kaget. Kang, kenapa Kang? Kenapa? Wah, ada orang lewat katanya. Orang lewat? Iya, sembarangan aja orang lewat, jalan sepi tiba-tiba nyelonong aja lewat. Lihat Nur di belakang, lihat. Jadi ya itu Mbak Nurnya itu suruh keluar, suruh ngecek ke belakang. Mbak Nur keluar dari mobil, dicek sama Mbak Nur, nggak ada siapa-siapa. Dilihat ke belakang, ke mana gitu kan, ke samping-samping jalan, nggak ada Kang, nggak ada siapa-siapa. Ada tadi belum jauh itu, yakin saya. Kakang ini yakin tadi ya ada yang lewat. Nah, Mbak Nur inisiatif ngecek ke kolong mobil. Nah, dicek sama Mbak Nur ke kolong mobil, ya nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa Kang katanya. Nah, pas Mbak Nur bangun dari kolong mobil, Mbak Nur kan ngelihat Kang Jajang. Ternyata Kang Jajang itu posisinya udah lagi kerojotan, kejang-kejang, matanya melotot. Hitam-hitamnya ini ya ke atas semua, jadi ya dominan warna putih. Nah, melotot kayak gitu dari kuping sama hidung, terus mulutnya itu keluar darah sambil kejang-kejang. Mbak Nur teriak-teriak minta tolong, cuman ya karena posisinya di pinggir jalan kan ya hari juga udah malam, jadi ya pertolongan ini datangnya telat. Sampai akhirnya ya singkat cerita aja, Kang Jajang itu meninggal. Nah, Kang Jajang meninggal, Mbak Nur ini sempat punya pikiran jelek. Ini Kang Jajang kayaknya meninggal disantet sama keluarganya Mamat ini. Kayaknya keluarganya Mamat ini sengaja pengen ya bikin malu keluarganya Mbak Nur dengan cara seperti itu. Ya awalnya dimintain sumpah pocong, habis itu baru dikirimin santet supaya seolah-olah pelakunya ini ya Kang Jajang, padahal bukan. Itu yang ada di pikirannya Mbak Nur. Sampai ya beberapa hari setelah Kang Jajang meninggal, Mbak Nur ini tinggal sebatang kara, orang tuanya udah meninggal, abangnya udah meninggal, Kang Jajang ini kan, jadi ya dia sebatang kara, iseng-iseng Mbak Nur ya ngerapihin baju di kamarnya Kang Jajang. Bajunya Kang Jajang ini ya dirapihin sama Mbak Nur. Sampai ketemu ada laci di tengah lemari. Laci itu dibuka, di dalamnya itu ada kotak kayu kecil. Nah, ini kotak kayu apa? Jadi kotak kayu itu ukirannya ya cantik lah. Ukirannya cantik, kotaknya juga dipernis, jadi ya memang menarik perhatiannya Mbak Nur. Begitu kotak kayu itu dibuka, ternyata di dalam kotak kayu itu ada sesuatu yang bikin Mbak Nur kaget. Ada fotonya Mamat, cuman di atas foto itu kayak ada warna coklat semacam kayak darah yang udah kering, ada rambut, ada paku, ada silet, ada keris kecil juga, nggak ada gagangnya di dalam kotak itu, dan ada ya tanah, mungkin itu tanah kuburan atau apalah. Yang intinya Mbak Nur ini kayaknya yakin kalau memang sebenarnya Mamat meninggal karena disantet sama Kang Jajang, dan Kang Jajang meninggal karena ya itu bersaksi, bersumpah palsu menggunakan sumpah pocong. Dan ceritanya pun ya selesai sampai situ aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini. Jadi ya Mang Asep ini sebagai narator, tujuannya bukan mengajak teman-teman buat percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistis kayak gini atau melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi anggap aja cerita ini sebagai hiburan. Apabila ada hal positif ya silahkan dipetik sebagai pelajaran. Apabila ada yang negatif ya tolong ditinggal aja itu. Terima kasih, jaga terus kesehatannya teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.